Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad al-mab'us rahmatan li jami'il anam wa ala alihi nubala'il kiram wa ashabil anjumil alam wa kullu man da'a ilal haqqi bil hikmati wal mau'izatil hasanah ila yaumil qiyam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nabiyyuhu wa shabiyuhu wa khaliluh sayyiduna Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuri kasari wa madadi kaljari wa juma'na bihi bi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di malam hari ini kita berkumpul bersama seperti biasanya, yaitu di malam Sabtu di dalam majelis Jalsatul Isnain Bahlawi. Kita membaca kitab Riyadhus Shalihin, akan tetapi malam ini khusus untuk kita memeriahkan, memuliakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan setiap minggu, apa yang kita laksanakan perkumpulan demi perkumpulan, akan diingat selalu oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang akan membanggakan amal ibadah kita, amal soleh kita di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, tadi telah kita dengarkan satu persatu dari Sayyid Abu Bakar dan juga Syekh Ihsan Bashu'aib dan Habib Fikri dan Habib Hanif. Alhamdulillah, satu persatu mendengarkan kepada kita tentang kemuliaan, tentang keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena satu-satunya nabi, tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harus kita imani, yang harus kita cintai, yang mana diperintahkan cinta tersebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana cintanya kepada kita melebihi cinta seorang ibu kepada anaknya. Amal ibadah kita disodorkan kepadanya, amal-amal kita diabsensi olehnya. Dialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis dijelaskan tu'ratul a'mal ilayya fi kulli yaumil isnain wal khamis fa in wajadtu khairan fahamidullah fa in wajadtu ghaira zalik fa astaghfirullah. Disodorkan kepadaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amal ibadah umatku. Apabila ada perbuatan yang baik di dalam sodoran amal tersebut, maka aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila yang disodorkan amal tersebut tidak baik, maka aku memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk umatku. Alangkah mulianya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap minggu kita, setiap hari Senin dan hari Kamis, amal ibadah kita disodorkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi alangkah malunya kita jikalau amal ibadah kita tersebut banyak dosanya. Amal ibadah kita tersebut banyak maksiatnya. Mana apa yang telah kita tunjukkan kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Omongan belaka tidak ada buktinya. Akan tetapi dengan hadirnya kita di majelis ini memeriahkan, memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini insyaallah bisa kita buktikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memuliakan, memeriahkan, mengagungkan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelaslah sebagaimana tadi dijelaskan bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengetahui perkumpulan kita, mengetahui majelisnya kita, karena amal kita disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Salam kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad SAW. Perhatian kita kepada maulid, perhatian kita kepada sholawat, maka disampaikan juga kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang maha agung, yang maha mulia, sebagaimana baiatnya kita dibaiat sebagaimana ya orang tua kita terdahulu dibaiat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sama seperti kita dibaiat langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jelaskan dalam baiat tersebut, innal ladzina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah. Sesungguhnya yang kalian baiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kalian tersebut sedang dibaiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yadullah fawqa aydihim. Kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala di atas segala kekuasaan makhluk ini. Faman nakatha fa inna ma yanqusu ala nafsi. Barang siapa yang berkhianat, tidak melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, perintahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia menzalimi dirinya sendiri. Faman awfa fa alaihi Allah asayuti ajran azima. Barang siapa yang melaksanakan tugasnya, perintahnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempersiapkan untuk kita pahala yang sangat besar. Jadi jelaslah sudah, yang berbuat zalim untuk dirinya sendiri, yang berbuat baik untuk dirinya sendiri, tidak ada untuk orang lain. Tidak ada kita akan memikul dosanya orang lain. Ala tadru waziratun wizra ukhra. Ya, tidak ada kita akan memikul dosanya orang lain. Dosa kita yang kita akan pikul. Dosa kita sendiri saja kita tidak sanggup memikulnya. Mau kita memikul dosa orang lain? Tidak mungkin itu. Ya. Semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki semuanya akan dihisab. Halalun hisab, haramun adab. Yang halal dihisab, ya, yang haram akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang halal saja dihisab dari mana datangnya, ya,
Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang yang mana seseorang tersebut di bibirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu ada di bibirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di zaman tersebut, yaitu Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid. Ahmad bin Umar bin Sumaid itu selalu di bibirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diketahui bahwasanya ada seorang soleh, seorang waliullah, yang mana seorang soleh, orang waliullah tersebut selalu bermimpi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya seorang tersebut bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah ada lagi orang yang paling kau cintai ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ada di kota Sibam, yaitu yang bernama Ahmad bin Umar bin Sumaid, di kota Hadramut, di kota Sibam Hadramut. Memang di Hadramut itu yaitu tumbuhnya seorang wali seperti tumbuhnya rumput, ya. Jadi di mana-mana banyak sekali para wali Allah. Akhirnya seorang soleh tersebut berniat, berazam, kalau nanti aku pergi haji, aku akan turun dulu ke Yaman, ya, dan mencari orang yang bernama Ahmad bin Umar bin Sumaid. Akhirnya setelah dia melaksanakan ibadah haji, dia turun ke negeri Yaman. Dia tanyakan di mana kota Sibam. Setelah ditanyakan kota Sibam di mana, ya turun ke Hadramut, ya. Sampai di Hadramut dia cari orang yang bernama Ahmad bin Umar bin Sumaid. Didapati, ya, Ahmad bin Umar bin Sumaid ini, ya, kerjanya sholat 5 waktu, mengimami sholat berjamaah. Dia tanya, dia lihat lagi, ya, sudah bertemu, ya, aku ingin menginap di rumahmu, aku ingin menginap di rumahmu. Sewaktu ingin menginap di rumah, ya, karena dia orang musafir, jadi izinkan. Dia lihat apa yang dikerjakan oleh Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid. Dia lihat seperti biasanya, biasa, tidak ada lebihnya. Kenapa baginda Rasulullah SAW selalu memuji-muji kepada Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid? Akhirnya setelah 3 hari dia minta izin pulang. Akhirnya dia katakan, aku ini, ya, penasaran denganmu. Engkau ini selalu dipuji oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa daripada amalan ibadahmu yang kau sembunyikan dariku? Akhirnya diajaklah seorang tersebut, tamu tersebut, ya, kalau jam 9 pagi dia suka keluar ke kebunnya, ya, ke kebun tersebut. Dia lihat, ya, apa yang dilakukan oleh Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid. Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid mengajarkan para petani yang tidak bisa belajar karena waktunya terganggu dengan apa? Dengan bertani. Yaitu duduk di bajak sawah, ya. Ya, dahulu kan ada apa? Onta ataupun kalau kita pakai kerbau, ya. Tuh. Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid duduk di atas bajakan sawah tersebut, mentalkinkan pelajaran demi pelajaran kepada orang-orang yang belajar tersebut, petani-petani tersebut. Ya, dia lihat bahwa ini sulit, ya, sangat sulit sekali. Alangkah hebatnya ini orang.
Ya, pantas saja katanya Rasulullah SAW senang sekali kepada Al-Habib ini, Ahmad bin Umar bin Samin. Dia duduk di atas bajakan sawah itu dan dia talqinkan, dia sebutkan ya pelajaran demi pelajaran kepada para petani tersebut. Karena inilah Al-Habib Ahmad bin Umar bin Samin selalu dipuji oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab apa? Sebab dakwahnya, bukan sebab karyanya, bukan sebab hartanya, sebab dakwahnya. Semua alam semesta ini mendoakan kepada muallimun nasul khair. Ya, di dalam hadis dijelaskan, innallaha wa malaikatahu la yusalluna 'alan nasi muallimunan nasil khair. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan semua para malaikat dan semua makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala mendoakan kepada siapa? Kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Beruntunglah ya, siapa yang jadi ya, guru, siapa yang jadi ustaz ya, yang mengajarkan kebaikan. Jadi sangat beruntung ya, ikan di laut semuanya, makhluk-makhluk semuanya mendoakan kepada guru-guru yang mengajarkan kebaikan. Alhamdulillah, mudah-mudahan di dalam majelis kita, di dalam perkumpulan kita selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkumpulan kita mudah-mudahan selalu diberikan selimuti ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam satu demi satu, hadis demi hadis, Al-Qur'an demi Al-Qur'an yang dihutaikan, itu semuanya adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya itu keridhaan dari keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warij 'alal muslimin, warij qulubal muslimin, irham jami'il muslimin, warham jami'il muslimin, washfi mardana wa mardal muslimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.